Saya jadi ingat Ustaz, ada ibu-ibu bilang begini, Pak, saya itu nggak pernah istirahat, tidur pun cuma matanya saja yang merem, pikirannya masih nyapu, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencerah hati, senang sekali saya Suproto Muhsin hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja sudah hadir bersama saya guru kita, Ustadz Dr. Andes Haji Didin Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa diprapto. Semoga Bapak juga Mas Haji juga sehat. Semoga juga seluruh pemirsa di rumah, terutama ibu-ibu yang mungkin sekarang sambil menonton, sambil nyuapin anaknya, sambil masak, ya, sambil ngecek belanjaan online, ya. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Jadi dibikin handsfree ya, suaranya terdengar lebih jelas gitu. Oke. Baik. Yang melalui handphone terutama ya, kalau laptop tidak lagi gitu ya. Oke. Nah, itu Ustaz, ibu-ibu zaman sekarang itu multitasking. Ya. Multitasking level dewa. Artinya begini, tema kita hari ini sangat cocok. Jadi menjadi ibu hebat di tengah padatnya aktivitas. Saya perhatikan ibu-ibu di zaman sekarang ini luar biasa sibuk. Pagi-pagi subuh sudah bangun, nyiapin sarapan buat keluarga, ya. Anak-anak sekolah bajunya bagaimana, seragamnya udah bener belum, hari ini dicocokin dari apa ini, seragamnya harus begini, jangan sampai seragamnya apa pada hari apa, begitu kan? Suami berangkat kerja, gitu. Siang kadang ada yang kerja sambilan, sore masih jemput anak, malam baru bisa duduk. Itu pun sambil nyetrika. Gitu kan? Iya, betul Mas Haji, betul. Dan semua itu kalau diniatkan karena Allah, insya Allah akan bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-14, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Artinya pengorbanan ibu itu sangat luar biasa besarnya. Wah, kalau saya disuruh untuk mengganti posisi ibu-ibu sehari aja, kayaknya baru jam 9 pagi sudah angkat bendera putih itu. Iya Mas Haji. Makanya jangan heran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ditanya siapa yang harus didahulukan pelayanannya, ummuka, ibumu, abuka, baru kemudian ayahmu. Ini rawahu Bukhari Muslim. Jadi 3 kali disebut untuk menunjukkan betapa besarnya peran dan pengorbanan seorang ibu. Ya. Tapi Ustadz ini, di balik itu semua banyak juga ibu-ibu yang merasa walahan, stres, cepat marah, bahkan kadang merasa kok hidup saya cuma gini-gini aja. Hal seperti itu sesuatu yang wajar Mas Haji. Hidup di kota atau di pinggiran kota sekalipun punya tantangan tersendiri. Tekanan dari biaya hidup, daripada persaingan, dan juga dari godaan untuk membandingkan diri sendiri di media sosial. Waduh, kadang lihat postingan ibu-ibu hit gitu ya, yang rumahnya rapi kayak hotel, kan? Anaknya ganteng-ganteng, masakannya estetik, langsung minder. Padahal belum tentu itu realitanya seperti itu Mas Haji. Belum tentu. Foto Instagram belum tentu mencerminkan kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Ya. Yang penting kita fokus pada amanah yang Allah titipkan, ya. Bukan pada pencitraan yang manusia lakukan. Ya. Setuju saya, setuju. Kalau rumah agak berantakan, tapi hati keluarga penuh cinta, itu lebih mahal dari sekedar dapur api. Sangat betul pernyataan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Rawahu Muslim. Ya, kalau gitu tip praktisnya apa agar ibu-ibu ini bisa tetap semangat dan hebat di tengah kesibukan? Baik, saya ringkas barangkali menjadi 3 bagian, Mas Haji. Ya. Yang pertama, niatkan semua itu untuk ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Semuanya adalah untuk ibadah. Masak, ibadah. Bersih-bersih, ibadah. Bekerja, kalaupun diniatkan, insya Allah itu akan berpahala. Jadi semuanya harus diniatkan untuk ibadah. Yang kedua, atur prioritasnya, skala prioritasnya. Fokus kepada yang terpenting, seperti bagaimana berjalannya pendidikan anak, bagaimana pendampingan dan pembimbingan kepada ibadah keluarga. Dan termasuk jangan dilupakan bagaimana kita melakukan penjagaan tentang kesehatan. Karena bagaimana mungkin ibadah kita sempurna, perilaku kita baik, jika dalam kondisi jasmani dan rohani kita tidak sehat. Yang ketiga, jangan lupa untuk merawat diri. Untuk merawat diri. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Jadi ibu juga perlu istirahat. Jangan mentang-mentang ini ngerjain rumah ibadah kerja tanpa istirahat, ya nggak seperti itu juga. Perlu istirahat, dan yang penting juga menjaga kesehatan mental. Ini merawat diri, Ustaz. Artinya bahwa sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu gitu ya, tentunya juga di hadapan anak-anak juga tetap juga rapi, tetap juga mungkin wangi ya, Pak. Iya, betul. itu terpenting itu sebenarnya, ya. Terpenting. Artinya kan membuat apa ya? Waduh, mama saya atau ibu saya rapi dan segar banget. Segar, menyenangkan. Atmosfernya jadi menyenangkan. Oke. Nah ini penting, Ustaz. Karena kalau ibunya bahagia, rumah tangga ikut bahagia tentunya. Kalau ibunya stres, satu rumah bisa ikut tegang. Gitu kan masalahnya kan? Ya, ini emang kenyataannya seperti itu ini. Betul Mas Haji. Jadi bukan egois. Kalau ibu-ibu itu butuh me time, sebentar untuk istirahat, sebentar untuk relaksasi gitu. Iya. Gitu. Oke, saya jadi ingat Ustaz. Ada ibu-ibu bilang begini, Pak, saya itu nggak pernah istirahat. Tidur pun cuma matanya saja yang merem. Pikirannya masih nyapu. Gitu. Iya. Tapi ingat ya, ingat ibu itu jangan sampai nyapunya di mimpi, sampai suaminya bangun kaget. Kenapa? Karena disapuin juga. Melanjutkan mimpinya gitu. Oke. Aduh, kalau itu sih suaminya langsung tidak tidur di teras itu, jadi kalau begini ya. Intinya Mas Haji, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Kalau lelah, capek, istirahatlah. Jangan takut dibilang nggak hebat. Apa kata orang? Nggak usah terlalu dipedulikan. Kenapa? Karena rasa lelah itu dirasakan oleh diri sendiri, gitu kan? Karena perlu dipahami bahwa hebat itu ketika tetap dalam kondisi sabar, tetap dalam kondisi ikhlas di dalam mengurus keluarga. Begitu Mas. Baik. Sahabat Mitra Hati, mari kita ingat bahwa menjadi ibu hebat itu
bukan berarti sempurna. Sempurna tanpa lelah. Tapi tetap istiqomah mencintai keluarga meski di tengah kesibukan. Terima kasih Ustaz Didin atas pencerahannya pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share program ini agar teman-teman kita tercerahkan. Dan sampai bertemu pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.